Hai guys, balik lagi bersama aku Bella Tanesia. Oh my god, akhirnya selama beberapa minggu ini tuh aku kan pengen banget bikin sesuatu tentang saham. Karena kan waktu itu aku udah sempat ngeposting-posting gitu kan di Instagram story. Dan banyak banget yang nanya kayak, kok aku pengen banget ikutan saham tapi aku gak ngerti saham tuh apa dan lain-lain. Dan banyak banget ternyata yang gak ngerti. Sama pas aku pertama mulai saham itu juga aku dari nol, dari gak ngerti aku ngeliat YouTube, terus awal-awal ikut webinar, dan di sini sekarang aku langsung ditemenin sama pakarnya yang udah benar-benar ngerti, udah ngajar di mana-mana, terus udah punya ini juga ya, Krimakor ya Koh ya? Ya. Di sini aku bersama Koh Johan. Koh Johan boleh kenalan Halo. dulu sama teman-teman yang bakal nonton di sini. Ya, thank you sebelumnya ya buat Bella yang mau untuk collab bareng ya. Nama saya Johan, saya dari Surabaya dan kebetulan saya memang ada di bidang finance ya. Dan memang spesialisasi saya itu ada di saham. Seperti itu. Oke. Oh, Koh Johan tuh tinggalnya di Surabaya? Iya, di Surabaya. Oh, aku tuh Kamu kira kira di di mana, Bella? Jakarta. Makanya kemarin aku bilang kan guys, tuh aku dari kemarin tuh pengen ngajakin collab nggak enak, takutnya kayak siapa lu minta collab gitu kan, takutnya kayak aku anak piyik baru main saham gara-gara corona, terus kayak mau collab langsung sama pakar gitu kan, gak enak. Cuman aku beraniin diri karena ternyata Ko Johan udah mulai bikin YouTube kan. Iya, Udah belajar dari bikin kamu juga YouTube. tuh YouTube-nya. Terus aku nonton, tapi gak bilang-bilang Kak Johan. Kak Johan gak bilang-bilang, udah upload YouTube, aku nonton gak sengaja, terus aku bilang, lah ini kayak kenal gitu kan. Kayak kenal, terus itu aku gak nyari loh kok. Gak nyari nama, gak nyari apa, emang muncul aja di home. Iya, Muncul iya. di home, terus kayak ada namanya Ko Johan. Lah ini kan Ko Johan yang ngajarin aku pertama-tama saham nih, gitu. Langsung aku klik, aku langsung komen guys. Terus langsung lah kayak, wah oke nih kalau misalkan kita collab, apalagi pertama-tama nggak boleh sampai nggak bener gitu ngajarinnya. Takutnya kan kalau aku sendiri banyak yang minta tutorial, tapi kalau aku sendiri takutnya aku salah, terus orang malah kejebak atau kecemplung di sesuatu yang salah gitu. Jadi aku mau cerita dulu, awalnya itu pas pertama aku ketemu sama Ko Johan itu, aku ikutan webinar. Webinarnya itu aku tahu dari maubelajarapa.com. Ini no sponsor sama sekali. Jadi waktu itu memang aku lihat-lihat di maubelajarapa.com itu, aku lihat belajar saham untuk pemula. Dan di situ aku ketemu langsung sama Krimakor, karena dia itu selalu setiap Jumat ya Koh? Iya, betul. Krimakor itu setiap Jumat mereka ngadain webinar. Akhirnya di situ aku langsung daftar. Dan aku belajar. Awal-awal juga tuh aku benar-benar buta, sebuta-butanya. Sama sekali nggak tahu apa-apa. Tapi tetap aku lakuin, kayak aku webinar 2 jam. Waktu itu sempat ikut 2 kali. 2 kali pertemuan ya, Kak ya? Iya. Sama Ko Johan gitu. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi, di sini kan banyak banget yang nanya nih, kok. Apa namanya? Kayak, sebenarnya saham tuh gimana sih permainannya? Terus kalau misalkan kita mau pertama kali masuk dan terjun untuk pemula ya, untuk pemula yang nggak tahu apa-apa nih, anggap ipot aja nggak tahu, Mirai nggak tahu, sekuritas nggak tahu, itu tuh apa yang harus dipersiapin supaya kita bisa kecemplung di dunia investasi saham ini? Ya, untuk yang pertama ya, biasanya sih kalau dari saya pribadi memang saham itu kita perlu buka rekening dulu ya. Nah, untuk kita bisa transaksi saham, jual atau beli saham, kita harus punya akun di sekuritas. Nah, sekarang sih banyak sekali ya pilihan untuk sekuritas-sekuritasnya. Ada yang kayak tadi kamu sebut ya, ada iPod, ada Sukor, ada Mirai, ada macam-macam. Semuanya kurang lebih sama dan bagus-bagus kok sekarang. Nah, sesudah kita buka akun di sekuritas, kita kan sudah bisa nih transaksi di saham. Cuma kalau menurut aku pribadi, untuk yang pemula itu kita jangan langsung top up terus kita langsung beli random gitu ya. Itu bahaya sekali. Karena di saham ini kan kita seperti investasi ya. Harusnya itu seperti itu, tapi banyak sekali orang yang mindsetnya itu malah berpikiran seperti gambling gitu loh. Jadi dia nggak mempelajari dulu saham ini seperti apa, langsung kata temanku ini mau naik nih, akhirnya dia beli. Nah itu yang bahaya sekali ya, karena sebenarnya konsep dari saham itu kan investasi. Jadi kalau menurutku sih untuk awal-awal sesudah kita buka rekening, kita harus belajar dulu nih tentang saham. Kira-kira konsep investasinya seperti apa? Misalnya
paling gampang ya, paling simpel ya untuk pemula itu kita berinvestasi di saham-saham yang punya fundamentalnya bagus. Nah, terus tahu dari mana nih kita fundamentalnya bagus atau enggak? Paling simpel, kita sekarang ini kan sudah online semua, teknologi sudah gampang nih. Kita mau lihat laporan keuangan itu banyak sekali aplikasinya. Bisa download yang namanya RTI. Nah, di sana itu keluar langsung laporan keuangan, labanya berapa, segala macam. Nah, kita lihat perusahaan-perusahaan yang setiap tahun tuh menghasilkan profit. Seperti itu. Terus yang kedua, itu yang paling gampang itu dari produknya ya. Nah, kalau perusahaan ini misalkan kita tahu produknya, contohnya misalkan Telkom. Oh, kita sering pakai nih kartu Halo ya kan, kartu Telkomsel. Nah, itu produknya sudah familiar lah di market. Atau misalkan kita kalau misalkan sikat gigi pakai pasta gigi merek tertentu. Nah, untuk mandi Unilever. pakai sabun. Ya, betul seperti itu. Itu adalah suatu hal yang simple dan menurutku lebih aman untuk cara berinvestasi yang pemula ya. Di mana biasanya lebih mudah juga kalau kita menerapkan konsep untuk menabung setiap bulan yang rutin. Nah, seperti itu. Itu yang seharusnya untuk pemula itu lebih aman sambil dia juga harus belajar juga tentang kayak fundamental perusahaan itu seperti apa, terus membaca ekonomis dan seterusnya ya. Sebelum masuk untuk ke trading ya. Kalau trading itu memang jauh lebih susah soalnya. Seperti itu sih Bel untuk Betul awal-awal. sekali. Itu awal-awal juga pas aku belajar sama Ko Johan tuh aku langsung nanya gini, kok aku pengen trading? Terus kata Ko Johan, ya boleh tapi siap-siap aja pasti awal-awal rugi. Dan Betul, emang betul. bener gitu. Memang bener, cuma alhamdulillahnya bukan rugi tapi profit yang udah adanya hilang. Ya berarti untuk awal-awal itu kita kan harus belajar dulu tuh, belajar apa namanya yang kita mau tuh kan investasinya. Berarti belajar Betul. fundamental apa aja saham yang kira-kira bakal kita percayain untuk investasi di dalam situ kan. Sama bikin Betul. bikin apa namanya? RDN itu apa ya? Rekening, Rekening, RDN, rekening dana rekening nasabah. RDN. Betul. Nah, itu rekening itu bisa dipakai bisa dibuat dari sekuritas yang ada di Indonesia ya kok. Yang paling terkenal Betul. Mirai sama Ipot ya. iPod, betul. Ya, buat teman-teman yang nggak tahu Ipot sama Mirai, kalian itu bisa langsung aja Google. Di situ gampang banget. Atau mungkin bisa cari di YouTube, karena kalau kita jelasin kan kayak panjang banget. Kalian bisa cari di YouTube tutorial membuka rekening di Ipot. Kalau aku sih pertama-tama Ipot kok. Karena menurut Oh aku iya, kayak lebih mobile aja gitu. Tapi Ipot tuh nggak ada betul. website-nya ya? Ada kok. Oh, ada Independen ada. website-nya ya? Ada, bisa langsung Oh, register online juga di sana. Udah canggih sekali sekarang ini. iya ya. Bahkan aku Tinggal nggak klik ngerti gitu. lah website-nya. Aku cuma dari HP aja udah, HP Iya. doang gitu. Cuman ya itu, kira-kira yang paling terkenalnya iPod sama Mirai. iPod, Betul. iPod, iPod. Betul. iPod. Oke, terus kan kalau pemula itu lebih disarankan untuk investasi jangka panjang dan berkala kan Betul. kok. Cuman Betul. kalau misalkan orangnya gedek gitu, kayak orangnya emang pengennya, gue pengennya cepet kaya, pengennya trading gitu. Misalkan kayak nggak sabar Ya, gitu ya. ya. Itu ada ininya nggak sih? Ada tipsnya buat orang yang mau mulai trading gitu? Nah, kalau misalkan untuk trading ya, menurut saya yang paling penting pertama itu adalah money management. Jadi gini, misalkan ya Bella mau investasi di saham untuk trading katakanlah 50 juta. Kalau misalkan kita masih awal-awal, kita jangan masukin dulu semua 50 juta dibelikan saham, jangan. Tapi kita coba dulu 10%-nya lah, jadi 5 juta. Kita siapin peluru 50 juta, tapi kita cuma trading di 5 jutanya aja. Nah, jadi money management ini sangat penting sekali di trading. Terus yang kedua itu adalah trading ini benar-benar menguras psikologis ya. Psikologis investor ini benar-benar kekuras gitu loh. Berbeda kalau kita fundamental. Kenapa? Karena kalau kita berinvestasi jangka panjang, ketika harga saham misalkan Bank BRI turun ya, itu kita malah suka gitu loh. Karena Senang. kalau orang yang investasi mindsetnya, dia itu melihatnya itu jumlah lotnya. Targetku lotnya semakin hari semakin bertambah. Seperti itu. Tapi kalau kita trading, kita tuh melihatnya itu adalah price action-nya. Jadi aku masuk harga segini, aku keluar di harga lebih tinggi, aku dapat untung. Nah, itu yang membedakan antara mindset
orang investor dan orang trader. Cuman ya balik lagi ya Bella, sebelum kita benar-benar masuk ke trading, mungkin yang harus dipersiapkan yang pertama money management kuat, di mana misalkan nih kalau kita sudah baca-baca buku yang untuk orang-orang trader kan banyak sekali nih. Sekarang di YouTube kan juga banyak ya. Ada Jesse Livermore, ada Nicholas Darvas, banyak banget lah trader-trader yang hebat di dunia. Itu mereka selalu menggunakan prinsip itu adalah yang cut loss, batas cut loss. Jadi kesalahan trader paling banyak itu ketika pertama kali mereka beli saham, mereka ini pinginnya itu 100% cuan gitu loh. Jadi Itu dia aku. beli saham. Jadi kalau misalkan turun, itu nggak di cut loss. Mereka berharap, oh ini bisa naik nih. Tapi kalau misalkan naik sedikit, itu ingin cepet-cepet dilepas, soalnya sudah untung. Nah, itu biasanya yang bikin trader itu loss. Karena mereka nggak kalkulasi masalah fee. Kan di trading itu ada fee juga ya. Biasanya normally itu kan fee untuk beli itu 0,15, fee untuk jual itu 0,25. Itu yang normalnya. Itu Nah, 0,25 tuh maksudnya 0,25% ya kok? betul, 0,25% dari total yang kita jual. Misalkan kita jual 1 juta rupiah, maka 0,25%-nya berarti 2.500 rupiah fee-nya. Yeah. Nah, seperti itu. Jadi kita harus kalkulasi matang-matang nih. Jangan sampai kita misalkan aku beli 5 juta, terus untung 0,3% kita lepas. Nah, itu kita kalah di fee. 5 juta baru 5 juta 100.000 udah diambil. Nah, Aduh. seperti itu. Jadi kita harus benar-benar kalkulasi. Karena apa ya? Kalau trader ini lucunya, pertama niatnya kan trading nih. Aku beli, kalau misalkan turun 3% maunya saya lepas. Tapi begitu turun, Nggak berubah mau. aliran jadi investor. Ah, itu nggak boleh kok. Sangat tidak boleh. Apalagi kalau yang ditradingkan itu saham-saham yang fundamentalnya nggak bagus. Tapi kalau bagus yang, boleh nggak? kalau bagus sih masih nggak masalah, kan berarti dia sebenarnya alirannya itu ke arah fundamental, ke investasi gitu loh. Tapi banyaknya kan sekarang trading itu yang orang sukanya kan yang cepet kan geraknya. Yeah. Biasanya yang sahamnya yang cepet geraknya itu saham-saham gorengan. Nah, saham gorengan itu nggak ada fundamentalnya semua. Contoh, misalkan yang akhir-akhir ini trending itu adalah saham farmasi ya. Kalau kita lihat secara fundamental, farmasi ini perusahaannya itu merugi semua gitu loh. Banyak yang rugi. Dari harga 600 digiring sampai 7.000. Nah, ketika di 7.000 orang-orang berbondong masuk karena apa? Karena rumornya akan ke 10.000. Nah, terus ternyata kan salah ya, jadi turun. Nah, ketika turun mereka berubah aliran jadi investor. Udah saya tahan aja karena ini mungkin balik. Akhirnya sekarang itu harganya 3.000. Jadi loss-nya sudah 50-60%. Itu yang paling bahaya. Wah, jadi kalau itu, trading seperti itu. Kok tapi yang farmasi ini kan ini baru banget terjadi. Tadi tuh aku habis aku habis, bukan di aku ya, alhamdulillahnya, maksudnya kayak aku tidak terjadi itu. Cuman tadi aku habis ketemu orang ada namanya Cindy Gula, dia tuh cerita aku tuh kan main investasi, udah main saham nih sekarang gitu. Terus aku tuh kena ini kena nyangkut, kena pom-pom gitu. Dia tuh habis masuk di farmasi. Dia masuk di KF deh kalau nggak salah. Kimia Farma ya. Dia masuk di 6.000 kok. Dia masuk di 6.000. Terus sekarang terus kan turun, terus dia pikir kayak kan ada vaksin gitu. Berarti kalau misalkan Jokowi suntik bakal naik lagi dong gitu. Dia berpikirnya seperti itu. Sampai akhirnya ternyata turun, terus dia nggak mau cut loss karena udah kayak terlalu besar turunnya. Akhirnya dia jadiin investasi. Kalau itu menurut Kak Johan gimana? Apa yang harus dia lakukan? Misalkan kan sekarang dia udah bingung tuh. Akhirnya aduh gimana kalau misalkan gue cut loss 50% gue hilang, kalau misalkan gue nggak cut loss ya ngombang-ngambing gitu. Menurut Kak Johan yang paling bener apa nih? Yang paling bener apa yang harus dia lakukan? Nah, yang pertama kalau saya ya semua orang yang di saham itu pasti harus pernah belajar. Jadi harus pernah kejeduk seperti itu. Nah, kalau misalkan di posisi seperti ini, kalau menurut saya misalkan Kimia Farma ya, dia beli di 6.000. Nah, secara fundamental seharusnya ya sebenarnya harganya Kimia Farma itu bahkan ya itu 1.000 itu sudah bagus gitu loh. Kalau kita lihat secara fundamentalnya saja. Jadi ketika harganya turun terus ke 3.000, kalau saya pegang saham seperti itu mungkin saya akan lepas. Saya akan lepas saja. Walaupun nah, misalkan 50%.
Kenapa? Iya, walaupun 50%. Karena itu kalau kita belajar dari pengalaman, misalkan ya, contohnya di tahun 2008, itu ada saham yang terkenal tuh fenomenal banget, itu saham bumi. Oh, aku Nah, dengar tuh, saham aku sempat bumi dengar. itu, itu dari harga 8.000 turun terus sampai 50, Bel. Nah, itu bayangin, bayangin kalau orang yang megang 8.000 terus sampai jadi 50 itu tinggal berapa Oh my persen God. gitu loh. Itu Nah, itu ceritanya. 90% ya? Ya Wah, lebih itu mungkin ya. Jadi 99%. kita harus tahu ya sejarahnya seperti itu. Jadi kalau trading memang mindsetnya itu harus benar-benar ya trading. Jangan sampai kita itu ibaratnya itu baper sama saham gitu loh. Kalau memang ini nggak benar, ya sudah sesuai trading plan saya cut loss. Misalkan batas cut loss 5%, 10%, ya udah di cut loss. Harus disiplin. Kalau Cuman kan, misalkan kita nggak disiplin, ya gimana kah? kalau Lanjut, sorry. kalau misalkan kita nggak disiplin, itu in the long run itu pasti kita rugi, nggak mungkin. Karena batas cut loss itu yang menyelamatkan modal kita, kan. Seperti itu sih. Tapi kan ada orang nih kayak apa namanya? Kalau misalkan cut loss besoknya naik gitu. Itu gimana? Nah, kalau saya sih ya itu memang di saham kita nggak bisa tahu 100% exactly ya besok naik atau turun. Cuma yang kita bisa tahu pasti kita harus punya trading plan, Bel. Jadi trading plan itu yang harus kita jalankan. Walaupun kita cut loss, kalau cut loss itu sesuai trading plan, itu menurut saya jauh lebih bagus daripada kita dapat cuan, dapat untung, tapi kita nggak ikuti trading plan. Contohnya misalkan gini, saya beli saham, katakanlah contoh ya, misalkan PTBA di harga 2.000. Nah, trading plan saya, PTBA ini bakal naik sampai ke 3.000 di resistennya, misalkan ya, contoh seperti itu. Ternyata ketika harganya naik sampai 2.100, itu saya sudah jual dulu. Nah, itu kan artinya saya trading tapi tidak mengikuti trading planku. Walaupun profit, menurut saya itu nggak bagus gitu loh. Oh gitu. Sama halnya ketika kita menjagai untuk resiko cut loss. Ketika kita sudah tahu batas cut loss 5%, ya sudah begitu turun 5% ya kita harus jual. Kalau kita berubah aliran jadi investasi dan itu sahamnya yang fundamentalnya nggak bagus, wah sekali keseret itu bisa gila. Ya Seumur itu hidup seperti gitu kali contoh ya? kayak itu bahaya sekali itu. Banyak soalnya contoh saham yang fundamentalnya nggak bagus tuh sekali keseret itu bisa tidur di 50 soalnya sahamnya. Seperti itu. Itu nah, mungkin orang-orang yang ngambil KF di 6.000, 7.000 itu, Bel. Itu mereka belum sadar bahwa KF itu sebenarnya itu paling bawahnya itu di 600. Wow. Jadi, Ini aku baru tahu loh. Nah, aku udah itu. lepas. Jadi orang mungkin mikirnya 6.000 bisa ke 10.000, tapi orang nggak tahu lah dulu yang pegang 600 ini bisa lepas di 1.000 itu dia masih untung loh. Lah yang megang 6.000 lepas di 1.000 bisa nangis kan. Seperti itu. Wow, Nah, itu bahayanya kalau trading sih ya. Ya. Ya berarti kalau misalkan mau trading itu guys, kalau kalian memang ya saya nggak mau lama-lama soalnya saya duitnya pengen cepet beranak gitu-gitu, berarti harus ada plannya. Nggak boleh keluar dari komitmen gitu ya. Yes, betul. Anyway, kok kan tadi ngomongin bumi itu. Bumi itu saham apaan sih kok waktu itu kayaknya aku masih kecil deh waktu bumi itu ada. Belum tahu saham, belum tahu saham sama sekali. Itu apa ya biar anak-anak seumuran aku bisa tahu tuh. Jadi Bumi itu adalah salah satu saham punya grupnya Bakri ya, Bakri Group. Nah, dia bergerak di bidang pertambangan batu bara. Nah, waktu 2008 tuh memang harga batu bara itu sedang puncak-puncaknya ya. Sedang di atas, jadi harga saham Bumi ini naiknya tuh gila-gilaan. Waktu itu kalau kamu tanya ke orang-orang di hampir seluruh orang Indonesia itu portonya itu pasti ada Bumi. Kayak Antamnya hampir sekarang gitu ya Kak ya? Nah, betul. Kayak Antam, KF itu sekarang itu kejadiannya kayak sama dulu Bumi itu. Jadi orang-orang retail itu pegangannya itu Bumi semua. Nah, terus ketika downtrend dia, ya seperti itu banyak orang tuh yang 8.000 ke 4.000 ini murah kan. Turunnya sudah 50%, akhirnya di average lagi. 4.000 turun ke 2.000, ini lebih murah lagi sampai ke 50 kan. Megang saham seperti itu, serius itu. Ada yang sampai seperti itu. Jangan sampai sekarang jangan sampai Antam kayak gitu loh. Jangan sampai. Kalau misalnya Antam saya bilang sih enggak lah, enggak, itu berbeda case-nya. Ya. Kan itu juga BUMN juga.
kalau misalkan kan sekarang tuh yang paling rame banget yang kayak udah pasti orang tuh mencari di top search itu tuh kan pasti Antam. Bagaimana kalau jika saya nyangkut di Antam dan juga KFIRRA. Nah, kalau Antam menurut Ko Johan gimana? Orang-orang yang teman-teman yang baru mulai terus udah terlanjur beli di angka 3.000 ya waktu kemarin ya 3.100 terus akhirnya nyangkut ke sekarang 2.000 sekian itu menurut Ko Johan apa langkah yang terbaik untuk teman-teman yang generasi-generasi ini? Nah, kalau untuk Antam sendiri sebenarnya dia ini masih punya sentimen positif yang bisa mendongkrak harganya. Ini kalau Antam ya. Jadi kenapa? Karena dia itu kan ada tambang nikelnya juga, produksi di nikel. Nah, nikel ini kalau menurut saya itu salah satu komoditas yang bakal naik terus trennya itu. Karena apa? Karena nikel itu salah satu bahan baku juga untuk membuat baterai lithium, di mana baterai lithium itu bisa juga untuk mobil listrik. Seperti itu. Nah, mobil ini kan kedepannya itu pasti nanti berubah ke mobil listrik semua. Nah, jadi kebutuhan akan nikel dunia ini akan semakin banyak. Kebetulan ya Indonesia itu nomor 2 di dunia, Bel. Jadi Indonesia ini penghasil nikel nomor 2 di dunia. Seperti itu, kaya akan alam. Dan pemerintah sendiri pun melakukan suatu langkah yang bagus, di mana kalau dulu nikel yang bahan mentahnya itu diekspor, nanti di luar negeri itu dibikin bahan setengah jadi atau bahan jadi, kemudian diimpor sama orang Indonesia dengan harga yang mahal. Nah, Pak Jokowi itu nggak mau hal seperti itu. Pak Jadi Jokowi maunya itu di sini itu diolah dulu, terus ekspor tuh minimal tuh sudah setengah jadi. Jadi ada added value-nya. Seperti itu. Jadi makanya kalau misalkan kamu tanya tentang Antam, prospeknya itu ke depan masih ada. Nggak seperti yang maksudnya saham-saham yang akan terjun ke 50, enggak. Kalau itu saya optimis ya, seperti itu. Cuman kalau bagaimana kalau untuk trading plan-nya, jadi kalau misalkan dalam trading plan kita harus tahu yang nominal kita ini sudah all in belum di saham Antam ini, apakah kita sudah all in atau kita sudah punya spare dana cadangan. Nah, kenapa? Karena kalau trading ini itu sangat volatile, itu bergantung dari makroekonomi juga, Bel. Contoh, misalkan ya sekarang ini kan Dow Jones sedang break low ya, jadi dia tembus di level 30.000. Untuk info, Dow Jones itu adalah indeks seperti IHSG tapi di Amerika. Ya, US nah, ya. Jadi ya di US ya. Jadi Dow Jones ini patokan indeks di seluruh dunia itu semua ngamati itu Dow Jones. Nah, ketika Dow Jones itu memerah, biasanya investor-investor itu juga panik. Mereka akan cabut. Nah, kalau sudah seperti itu, sebagus apapun perusahaannya itu pasti terkena dampak negatif juga, pasti juga turun seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk Antam, kalau kita punya dana spare lebih itu bisa di average sambil menunggu market ini mungkin ada recover ya, ada technical rebound. Karena IHSG ini kan turun selama beberapa hari ini kan turun parah kan. ARB ini kan membuat indeks kita sekarang di 5.800-an kurang lebih. Itu udah balik ke support lagi ya, kok ya? Iya, tapi masih belum di support November ya. Di November kan dia 5.100. Nah, kenaikan IHSG ini kan sebenarnya dari 5.000 di November rally sampai di Januari. Dari 5.100 sampai 6.400-an kurang lebih. Nah, seperti itu sih. Jadi kalau saya melihat lebih baik sekarang ini kita punya simpanan cash. Karena kita sekarang saat ini itu momentum yang bagus untuk menunggu IHSG ini kalau misalkan benar-benar koreksi, kita itu benar-benar bisa chip in gitu. Jangan sampai kita cuman full porto, maksudnya sudah full 100% di saham. Seperti itu. Iya. Cuman kalau misalkan orang-orang nih yang baru-baru itu kan pasti belum pada tahu tuh, ini turunnya tuh mau sampai kapan sih gitu. Terus kalau biar mereka bisa tahu, oh ini adalah titik terendahnya saham yang memang ini udah stop gak bakal turun lagi gitu. Kayak waktu 2020 itu kan Maret turun banget tuh. Nah orang-orang pada takut kan? Pada takut sampai akhirnya ternyata dia balik lagi ke atas itu kan, tapi kan kita nggak bisa, kalau yang baru-baru biasanya nggak bisa menganalisa ini tuh sampai mana, terus amannya beli di mana gitu-gitu. Itu tipsnya apa kok? Nah, kalau misalkan untuk kira-kira batas maksimal penurunan atau kenaikan itu jujur ya, itu tidak ada yang bisa prediksi.
Jadi kita tidak bisa memprediksi, oh IHSG ini pasti cuman mentoknya ini sampai misalkan ya 5.600, itu nggak mungkin ada satu orang pun itu yang bisa tahu. Yang bisa kita lakukan itu adalah kita harus siapin trading plan-nya. Jadi begini, kalau misalkan kita lihat ya, sebenarnya ya indeks Indonesia ini itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena foreign itu masih net buy. Jadi pihak asing itu di market kita itu masih beli terus sampai berapa triliun? 4 triliun kalau nggak salah satu bulan ini. Nah, artinya sebenarnya asing ini juga masih optimis loh. Nah, kalau seperti itu, maka kita kalau sampai indeksnya menyentuh sekarang ini kan sudah agak bawah ya di level-level support ya. Itu kita bisa menunggu sekali lagi. Karena apa? Karena kalau saya lihat Senin itu potensinya itu masih turun. Untuk Senin besok ini ya. Karena apa? Dow Jones kemarin barusan tembus 30.000 ke bawah. Nah, kita bisa manfaatin momentum untuk beli saham-saham yang kita incar itu di harga yang paling bawah, harga rendah, tapi jangan langsung full cash, Ben. Jadi misalkan kita bisa masukkan 20%, betul. Seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu batasnya ini bakal sampai seberapa. Kita masukin aja 20%, 20%. Nah, nanti pasti ada suatu itu reversal moment. Jadi saham itu nggak mungkin naik terus atau nggak mungkin turun terus. Pasti dia ada suatu reversal moment. Biasanya ditandai dengan apa? Asing mulai masuk gila-gilaan, volume transaksinya itu besar. Nah, ketika hal itu terjadi, baru kita bisa masukkan lebih banyak lagi. Misalkan kalau pertama 20%, terus ada balik ya, maksudnya ada kenaikan asing masuk dengan jumlah besar, kita masukkan lagi, lebih besar lagi, 30%. Seperti itu. Jadi kita nggak apa-apa, nggak dapat harga paling bottom, tapi kita nggak ketinggalan kalau dia rally up. At least nggak inilah ya, nggak apa namanya, kalau misal nggak dapat paling bottom tapi nggak dapat juga di tengah-tengah yang akhirnya turun lagi gitu. Ya, betul. Jadi pinter-pinter aja gitu. Iya, jadi yang aku bingung makanya sangat penting itu. Yang aku bingung, kenapa asing itu bisa lebih tahu daripada kita? Padahal kita yang tinggal di Indonesia, tapi kita selalu mematokan, maksudnya bukan selalu ya, cuman asing tuh udah dapat info yang lebih dulu kalau misalkan ini kayaknya bakal menguat nih, asing masuk duluan gitu. Sementara orang Indonesia tuh telat gitu, malah ngelihat si asingnya dulu baru kita masuk gitu. Ya, nah jadi begini, kalau misalkan kita lihat ya, porsi IHSG sendiri, memang porsi market orang Indonesia berbanding asing itu masih lebih banyak orang Indonesia sedikit. Kalau nggak salah itu 55-45. Jadi 55% Indonesia, 45% itu asing. Kalau dulu itu banyakkan asing. Nah, cuman perbedaannya gini, asing ini dia itu masuk di saham-saham itu yang blue chip, yang besar-besar. Contoh kayak Bank BCA, Bank BRI, itu Telkom, itu kepemilikan asing itu besar banget di sana. Nah, jadi dia otomatis ketika asing ini mencabut dananya, misalkan dia keluar atau dia masuk, itu bobotnya terhadap indeks itu besar banget, Ben. Nah, itu yang membuat kenapa kok retail ini walaupun porsi lebih gede, kok nggak bisa kayak mengontrol market, kok marketnya dikontrol asing. Dan juga asing itu kalau keluar masuk itu serempak, Ben. Jadi kalau dia keluar, dia benar-benar keluar jumlah besar. Itu yang langsung bikin IHSG drop. Dan juga asing itu juga punya apa ya, analis research disertai dengan teknologi yang hebat lah, seperti contohnya ada Bloomberg Terminal segala macam, yang mungkin orang-orang investor di Indonesia itu Bloomberg Terminal itu apa, itu bahkan nggak tahu gitu. Nggak tahu. Nah, itu padahal salah satu tools yang super bagi orang-orang investor. Nah, sebenarnya di Indonesia juga kita bisa subscribe untuk Bloomberg Terminal itu. Nah, jadi informasi yang mereka collect itu pasti lebih lebih banyak, lebih lengkap lah dibandingkan yang retail. Kan retail ini lebih banyak menunggu berita, menunggu rumor seperti itu. Iya. Buat ini aja ya, kalau misalkan teman-teman pasti ada juga yang masih bingung retail tuh apa, apa ya namanya? Ada apa aja sih kok retail, terus sama ya, apa gitu? Biasanya big fun. Ya, ada retail itu juga seperti ya kita orang yang individu yang beli saham. Nah, terus yang kedua Satuan ada institusi. Gitu ya? Institusi itu big fun atas ya? nama company. Bukan. Jadi bukan. Institusi itu atas nama perusahaan. Jadi PT beli saham itu kan bisa. Nah, terus ada lagi yang namanya fund. Betul. Fund ini macam-macam. Ada yang dari reksadana, ada yang dari dana pensiun, itu banyak sekali.
Nah, terus ya ada yang asing, ada macam-macam. Kategorinya itu ada banyak. Paling sering dipakai kan retail tuh. Terus aku juga awal-awal masih nggak tahu apaan sih retail, apaan sih ini. Jadi retail tuh maksudnya tuh kita ya. Kita ini masyarakat Ya, biasa, individu. satuan individu itu namanya retail. Kalau institusi itu Seperti itu. PT-PT kayak kantor-kantor, mereka main saham. Terus kalau Big Fund itu mungkin dari yang kayak asuransi-asuransi sama Betul. reksadana ya Pak ya? Kan ada tuh Reksadana banyak juga masuk di sana. reksadana mandiri, bla 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 gitu. Oke, Betul. next question. Nah, kalau ini kita balik ke value ya, value investor. Kan investor itu ada value investor sama ada dividen yang nyariin dividen ya. Dividen stock. Itu sama nggak sih value sama dividen gitu? Sebenarnya itu kurang lebih konsepnya itu hampir sama ya. Kenapa? Karena dua-dua ini adalah mereka mencari berdasarkan analisa fundamental dan mereka konsep berpikirnya adalah ingin memegang bisnisnya, bukan cuma melihat harga sahamnya, tapi mereka benar-benar ingin memiliki bisnisnya. Contohnya, misalkan Bella nih punya bisnis makanan lah, misalkan ya. Mantap, tentu bener. Bella kan nggak, misalkan seperti itu ya. Tentu kan Bella concern dengan, oh aku harus tahu labanya setiap bulan ini naik atau enggak, ya kan. Kalau ada masalah dengan karyawan segala macam harus incas. Nah itu sama konsep berpikir dengan investor yang cari dividen sama value investor. Kalau orang yang di trading kan mereka nggak peduli. Aku nggak peduli dia laba atau enggak, yang penting aku beli sekian terus naik. Nah, aku beli harga sekian terus naik ya saya jual, saya untung. Kalau investor itu enggak, dia benar-benar peduli dengan perusahaannya. Makanya kalau misalkan orang yang berinvestasi jangka panjang, maka tugasnya itu hanya satu sebenarnya. Setiap 3 bulan sekali perusahaan itu pasti melakukan laporan keuangan. Nah itu tugasnya dia itu ketika dia pegang suatu saham ya dia harus baca laporan keuangannya itu. Nah, itu dia bisa tahu nih dapurnya perusahaan ini bagus enggak, terus omsetnya naik atau turun, apa yang terjadi di perusahaan itu kan keluar di laporan keuangan semua. Nah, itu sih sambil setiap hari juga update berita ya, update market, kondisi ekonomi segala macam. Seperti itu. Cuma mungkin kalau misalkan value investing tuh nggak terlalu harus sibuk setiap hari. Kalau misalkan sibuk kerja juga lebih cocoknya ke value ya. Betul. Dan itu lebih risknya itu lebih kecil, Ben. Kenapa? Karena kita beruntung banget kita kan ada di Indonesia. Indonesia ini salah satu nomor 1 di dunia itu yang kenaikan indeksnya itu paling tinggi. Jadi bodoh-bodohan ya, misalkan nih kita beli saham Bank BCA lah. Menurut saya yang paling kuat fundamentalnya kan Bank BCA. Kita beli, nggak usah ngapa-ngapain. Average 10 tahun itu setiap tahun kita naik 20%. Nah itu sudah berjalan tuh selama 10 tahun ini ya. Jadi kita beli, udah kita nggak usah analisa segala macam, beli BCA udah kita taruh itu 20% average per tahunnya. Nah itu paling simpelnya. Tapi kalau kita trading kan, BCA naik 2%, udah kita jual. BCA nanti turun, nah kita jual. Nah seperti itu malah bisa loss. Makanya saya lebih menyarankan untuk orang-orang yang baru pertama kali memulai di saham itu berinvestasi aja. Paling simpel setiap bulan kita beli saham-saham yang fundamentalnya bagus, di mana sektornya juga ke depannya itu bagus. Contohnya apa? Ya saham bank. Karena bank itu kan sampai selamanya pasti kepake lah. Itu adalah sektor yang abadi menurut saya ya, saham bank. Dulu tuh aku ingat banget ya guys, pertama-tama aku ikut webinarnya Ko Johan, aku nanya gini, kok emangnya bener bank itu bakal kolaps gara-gara ada cryptocurrency? Kalau kok masih inget gak? Udah lupa ya? Iya. Masih ingat. Kalau aku pikir-pikir lagi, oh emang berarti pemula tuh benar-benar sangat-sangat lucu ya. Kayak lucu-lucu gitu. Kok bisa bank kolaps gara-gara cryptocurrency? Kalaupun itu terjadi mungkin pas aku udah nenek-nenek gitu kali ya. Jadi kalau untuk masih 10 tahun ke depan masih aman pastilah. Oh ya pasti Bang. Kalau 10 tahun saya yakin ya pasti jasa perbankan pasti dipakai lah. Memang cryptocurrency itu adalah suatu ancaman ya untuk industri perbankan. Cuman kenapa? Karena dia ini kan menabrak semua regulasi ya. Jadi orang mau transfer mau apa itu kan sudah nggak ada regulasinya kan.
tinggal aku mau transfer ke kamu misalnya Bel, di negara manapun itu tinggal aku transfer walletnya aja. Kalau cryptocurrency, kalau di perbankan kan nggak bisa. Aku mau transfer uang ke orang di Amerika, mesti lewat ini, ada regulasinya, ada aturannya. Nah, tapi kalau menurut saya, misalkan benar nanti suatu saat cryptocurrency ini benar-benar booming dan dipakai, dilegalkan, bank sendiri pun tuh pasti dia shifting. Nggak mungkin dia bodoh-bodohan itu diem. Iya, Kenapa? Karena bank ini sudah sangat kaya. Dia tinggal develop, mungkin dia bisa bikin currency sendiri atau segala macam. Oh iya, benar. Dia pasti, dia sudah punya modalnya gitu. Iya, Nggak mungkin dia langsung iya. bangkrut, itu nggak mungkin. Ya kayak Seperti ini itu. ya kok Jadi, apa TV sama YouTube gitu. YouTube kan dulu belum booming, TV booming. Terus pas YouTube booming, TV nggak mau kalah. Gimana caranya? TV masuk ke YouTube gitu kan? betul, ya, Iya, seperti itu. Benar. Oke, next question. Kalau misalkan orang-orang yang nyari tadi kan kita ngomongin dividen. Jadi pertama dividen itu kalau yang pada belum tahu, dividen itu adalah ini ya kok pembagian profit dari si saham itu ya, saham yang kita punya. Jadi misalkan gini, kita misalkan pegang sahamnya Bank BCA ya. Nah, terus BCA ini dalam 1 tahun mencetak laba misalkan 1 miliar nih. Ya. Terus laba 1 miliar ini dia memutuskan bahwa akan membagikan 50% dari laba ke pemegang saham. Maka 50% dari 1 miliar kan 500 juta. Ya. Itu akan dibagikan proporsional ya, sesuai persentase kepemilikan pemegang saham. Jadi enaknya kalau kita pegang saham untuk investing itu, kita nggak usah ngapa-ngapain, diem. Kalau perusahaannya bagi dividen, nanti uang itu akan langsung masuk ke rekening RDN kita. Dan itu sudah include tax ya, dipotong pajak ya. Nah, bahkan terakhir ini aku dengar-dengar ada wacana pemerintah dividen atas saham itu mau dihapus, Ben. Jadi 0%. Kalau itu benar-benar terjadi, maka enak sekali kalau kita investasi di saham nggak dipotong, dia nggak kena pajak loh dividen. Semoga misalkan, itu benar-benar terjadi. Misalkan kita punya saham apa ya? Misalkan BBCA gitu. BBCA misalkan 2% dividennya per tahun ya kok biasanya. Biasanya setahun, betul. Ya, per tahun 2%. Berarti pas pembagian dividen misalkan aku punya let's say 1 miliar. 1 miliar di BBCA. Berarti aku dapat 2 matematika aku dodol. Gini, 20 juta jadi gitu. Kita bukan ngitungnya dari dividennya berapa persen, tapi kita ngitungnya itu dari labanya dia berapa. Misalkan labanya 1 M, terus yang dibagikan dari labanya itu berapa persen dividennya. Jadi misalkan yang dibagikan dividennya itu dari laba itu 50%-nya. Berarti yang laba 1 M itu nggak semua dibagikan ke pemegang saham, Bel. Kan perusahaan pasti butuh juga untuk cash flow, untuk pengembangan. Misalkan cuma 50% aja, maka cuma 500 juta yang dibagikan ke seluruh pemegang saham. Nah, 500 juta ini, misal saham Bank BCA itu ada 500 juta lembar. Nah, maka setiap orang yang punya 1 lembar akan mendapatkan 1 rupiah. Gampangnya seperti itu. Jadi dari 500 juta ini dibagikan ke ada berapa jumlah lembar saham yang beredar itu. Nah, itu dibagi rata. Nah, sekarang tinggal kita punya berapa lembar saham Bank BCA, itu dikalikan. Nanti ada namanya earning per share, EPS. Kita bisa tahu, oh ternyata EPS-nya itu adalah 100 per lembar. Kalau kita punya 1000 lembar, maka kita dapat 100.000 dividennya. Gampangnya sih seperti itu. Oh iya. Nah, sekarang enaknya kita nggak usah ngitung-ngitung, Bel. Kita sudah pakai aplikasi, kelihatan semua kok. Emang iya ya kok? Berapa segala macam. Iya ada. Di RTI itu lengkap semua juga. Oh, iya. Aku tuh udah download RTI tapi belum pernah dipakai. Tuh guys, berarti kalian harus untuk yang mau mulai nih, kalian harus sudah siapin tuh download RTI sama Stockbit juga ngaruh ya. Stockbit juga aku pakai juga Kak. Itu ya, lebih ke arah forumnya ya. Untuk tahu berita-berita ya. Betul. Di NBC gitu ya kok ya. Ya, kalau CNBC kan memang sehari-hari ya, dia setiap hari pasti ada update berita. Itu update beritanya mantap banget tuh. Sama paling buku-buku. Next question. Oh ya, kalau Ko Johan sendiri itu sekarang lebih ke investasi apa trading?
Nah, kalau aku sendiri itu memang aku punya, saya bagi portfolionya, Bel. Jadi aku punya alokasi portfolio untuk investasi, sama aku punya alokasi portfolio untuk trading. Nah, sekarang sendiri saya lebih overweight, lebih besar itu ke trading. Hmm. Nah, pada awal tahun ini saya sempat berpikir tuh mau tradingnya tuh mau saya gedein ke 90%, 10% invest. Tapi melihat kondisi seperti ini, kalau market itu crash, itu momen yang bagus untuk kita hold saham. Jadi makanya saya mulai besarkan porsi untuk investasinya itu saya pasang itu sekitar 40% dari portfolio. Sekarang, sekarang Betul, 40%. Nah, itu bisa dicontek tuh 40%. guys. Tapi kayaknya Nah, kalau kalau pemula jangan 40% lah ya kok. betul, malah lebih gede di tradingnya jauh harusnya. Mungkin 80% itu lebih jauh lebih safe lah. Iya, iya, Seperti iya, itu. iya. Iya. Cuman kan ada gini ya kok. Kalau kok Johan mah investasi sama trading bersatu berarti nggak ada kayak ngelihat orang yang trading tuh kalau trading sih gitu, nggak ada kayak gitu kan kok. Soalnya ada loh Oh kok. enggak sih. Ada orang yang dia tuh saking cintanya sama value investing. Value investing. Value investing kayak Lo Keng Hong, terus Warren Buffett, saking cintanya sama orang-orang itu, sampai akhirnya dia ngelihat orang yang trading tuh kayak, lo tuh ngapain kayak gitu, lo nggak akan jadi orang kaya dengan lo trading gitu. Iya, Menurut iya, 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 iya. menurut Ko Johan, tapi bener gak tuh kalau misalkan pilihan kita adalah trading, bukan long investing. Emangnya bener kalau Hmm. misalkan trading itu nggak bakal bikin kita kaya dibanding kita long investing? Nah, kalau itu sebenarnya ya trading sendiri itu juga jenisnya itu nggak cuma trading itu, Ben. Jadi trading itu pun kalau menurut saya itu ada dua jenis. Yang pertama namanya scalping. Scalping itu trading yang cepat. Jadi mungkin hanya beberapa menit atau jam itu sudah dilepas. Itu namanya scalping. Sama ada trading itu yang namanya swing trading. Nah, swing trading ini jangka waktunya itu bisa 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu kita tetap ngomongnya trading, Oh walaupun dia gitu. wordnya iya swing trading. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kok saya nggak fanatik dengan value investing ya? Karena menurut saya, kenapa kok si Lo Keng Hong, Warren Buffett ini nggak melakukan trading? Kenapa? Karena dana kelolanya dia itu terlalu besar, Ben. Jadi misalkan si Lo Keng Hong ya, dia punya aset katakanlah 2,5 triliun. Dia sekali trading bisa ARB, bisa turun mentok gitu sahamnya, bisa naik mentok. Jadi nggak mungkin dia trading kan dengan dana yang sebesar itu, gitu loh. Tapi saya yakin pada awal mulanya semua itu pasti beranjak dari swing trading. Itu menurut saya itu pasti. Dan memang Lo Keng Hong pun sendiri kalau misalkan kita lihat portfolionya, dia ada kok yang pegang saham kayak PNLF itu. Dia pegang cuma 6 bulan dilepas kok. Nah itu sebenarnya kan juga swing trading, sama kayak gitu. Oh, jadi itu Nah itu jatuhnya yang swing mungkin ya? swing trading. Kalau kita benar-benar investing, itu kita benar-benar kayak beli bisnisnya. Jadi kalau turun ya kita beli lagi seperti itu. Bukan Setia gitu mengandalkan lah ya. capital gain. Betul, betul. Setia, Nah nggak contohnya, pindah-pindah. kayak Warren Buffett dia beli sahamnya Coca-Cola. Dia dari dulu beli sampai sekarang itu nggak dijual satu lembar saham pun nggak. Sudah di hold itu berapa puluh tahun gitu loh. Terus Karena tujuan itu dia dia apa dong benar-benar kok? investing. Nah, tujuan dia memang dia melihat prospek saham dari Coca-Cola ini kan gede, ini kan besar. Jadi dari kinerja yang semakin bagus, maka Coca-Cola ini setiap tahun akan membagikan dividen kan. Nah, dividen ini kan seperti free money buat dia kan. Ya nggak usah ngapa-ngapain, sudah ada manajemen Coca-Cola yang mengurus perusahaannya, dia tiap tahun terima dividen kan. Dividennya di reinvestingkan lagi ke membelikan saham Coca-Cola lagi. Jadi semakin tahun dia dapat semakin gede dividennya kan. Sambil capital gain-nya kan dia semakin bertumbuh. Nah, tapi yang dia incer itu dividennya. Sama kayak BCA ya. Jarum membeli BCA itu dia juga nggak berpikir untuk swing trading, dia benar-benar berpikir untuk berinvestasi gitu loh. Nah dari dividennya itu setiap tahun itu Jarum kalau nggak salah itu berapa triliun gitu loh. Jadi Wow. Jarum dividennya itu sudah Wow. triliun gitu. Padahal dia dulu investasi beli bank BCA itu nggak sampai 1 triliun. Jadi sekarang itu dari terima dividen itu sudah mengcover dia dulu beli saham bank BCA-nya itu. Aduh, Nah aku itu baru tahu loh. mindsetnya.
Aku baru tahu Jarum itu beli BCA. Iya kan, BCA kan punyanya Jarum Group. Aku baru tahu loh. Iya. Oh, Seperti jadi itu. BCA itu punyanya Jarum Group. Jarum Mm-mm. tuh GGRM kan? Bukan. Beda. Jarum. Tapi Beda Jarum lagi. nggak ada IPO-nya, nggak ada ininya. Nah, kalau Jarumnya sendiri enggak. Cuman dia punya perusahaan Oh, seperti ya BCA, terus ada anak perusahaannya itu yang TOWR seperti itu. I see. Ngomong-ngomong rokok, menurut Ko Johan, rokok ke depannya gimana kok? Kan banyak banget yang kayak, aku kan sempat beli rokok tuh, terus kayak orang-orang yang dari grup value investing pada marah-marah kayak, ngapain beli rokok, bla 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 gitu. Cuma kan aku memang belum tahu. Waktu itu aku sempat kena pom-pom kok, pom-pom VVIP. Kau tahu nggak? Iya, tahu. Tahu. Nah, aku sempat kena itu, beneran aku beli tuh WIM. Oh, bismillah. Oke. Waktu itu aku sempat ngomong ke kau juga ya, kau Johan ya? Sempat share deh Enggak sih kalau nggak kalau salah. itu. Oh iya. Sempat Kamu share share kan? di Instagram ya? Iya, Uh, di chat Instagram betul. Waduh gimana nih, terus Kak Johan bilang apa Oh, ya, waktu itu Kak Johan bilang kayaknya mendingan jual dulu deh gitu, terus aku akhirnya ikutin mm-mm. gitu, terus teman-teman yang grup Mm-mm. value pada ngamuk-ngamuk kenapa beli rokok gitu. Kalau menurut Kak Johan gimana? Nah, kalau misalkan rokok itu kan sebenarnya di Indonesia ini kan dikuasai dua perusahaan besar ya, yaitu HM Sampurna, HMSP dan juga Gudang Garam, Ya. GGRM. Rokok ini sekarang itu harganya lagi di bottom. Bukan bottom lah, maksudnya lagi di bawah. Kenapa? Karena dia ini kena bertubi-tubi ya. Dari tahun lalu kena kenaikan cukai rokok yang begitu besar. Terus tahun ini dia kena cukai rokok lagi yang di itu ya kretek mesin itu juga naik. Nah, terus kalau menurut saya pribadi, saya melihat sebenarnya sektor rokok ini masih menarik dengan harga saham yang Murah lagi banget ya. lagi di bawah kan MSP cuma 1.300 sekian, Iya. Gudang Garam 30.000 sekian. Itu sudah mendekati harga Maret waktu crash. Kan? Jadi waktu crash itu kan HMSP kalau nggak salah ingat ya itu 1.100, Gudang Garam itu 30.000. Itu sudah dekat sekarang gapnya sama Maret. Nah, cuma memang untuk sentimen positifnya rokok itu dia butuh pembuktian di mana kalau ini cukainya dinaikkan, apalagi gudang garamnya. Karena gudang garam itu banyak yang pakai mesin produksinya. Nah, rokok yang produksi pakai mesin itu kena cukai lumayan gede, 18% seingat saya. Yang pakai tangan itu 0%, tidak kena. Jadi gudang garam ini kena impact-nya itu paling banyak di kenaikan cukai rokok yang diketok sama Menteri Sri Mulyani ya. Nah, itu kan mulai berlaku di Februari ini. Kalau misalkan pengguna rokoknya dari gudang garam ini tidak beralih ke rokok yang lebih murah, kan pasti banyak tuh rokok yang lebih murah, yang merek-merek yang bukan GGRM, MSP. Wismilak. Nah, nah misalkan mereka pelanggan rokoknya ini setia, maka aku bilang mungkin dalam 1-2 tahun lagi itu rokok akan rebound. Jadi dia cukup menarik dengan valuasi yang saat ini ya. Super duper Seperti murah itu. gitu ya. Karena orang Indonesia ini pola pikirnya masih saya mending nggak makan daripada nggak ngerokok gitu loh. Iya bener sih Itu kok. masih nancep Iya. di sana. Aku suka Kayak ngeliat gitu. kayak orang yang sorry tapi di jalanan yang nggak bisa untuk makan, untuk ngasih makan keluarga nggak ada, tapi masih bisa beli rokok. Masih Iya, bisa loh. betul. Walaupun Betul banget. ketengan gitu, belinya cuma Iya. 1, 2. Yang penting ada rokok. Nggak usah makan deh gue, yang penting ada rokok. Iya. Nah, Ya, ya. itu. Terus kalau menurut Ko Johan untuk di 2021 ini ke depannya yang bakal bagus untuk teman-teman mungkin coba masuk di sektor apa tuh? Kalau misalkan untuk trading, kalau saya pribadi melihat itu adalah sektor konstruksi akan terkena imbas positif ya dari kebijakan sovereign wealth fund ya. Jadi sovereign wealth fund itu adalah suatu lembaga investasi punya Indonesia di mana mereka benar-benar alokasi dananya ini nggak boleh dipakai untuk APBD, APBN itu nggak boleh. Benar-benar harus untuk investasi saja. Dan paling banyak pengembangan itu di konstruksi. Pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, segala macam. Itu targetnya itu sekitar 400 atau 500 triliun dana yang di sana. Nah, kalau itu kan angka yang fantastis ya, Bel ya. Jadi, kalau konstruksi benar-benar berjalan seperti itu, Jokowi kan memang pingin itu supaya pengembangan jalan tol terutama itu benar-benar nyambung semua di Indonesia, kayak China ya.
Nah, maka perusahaan-perusahaan konstruksi itu akan terkena imbas positif yang sangat bagus. Contohnya kayak Waskita, Wika, BTPP, terus mungkin turunannya ya seperti kayak semen, ada SMGR, terus SMCB, INTP, itu juga akan terkena imbas positifnya. Itu yang Weton pertama. gitu. Betul, Weton juga. Terus yang sektor kedua yang saya melihat cukup menarik itu adalah di telekomunikasi ya. Kenapa? Karena sekarang ini kan zamannya sudah mulai digital. Ya. Kalau dulu orang kan konvensional semua kan. Nah, kena COVID ini orang mulai shifting. Bisnisnya pun yang dulu cuma offline, dia akan arahkan ke online. Nah, dan bahkan kayak sekarang ini, kita ini kan juga pakai teknologi Online. digital juga kan, ya, online nggak juga. usah ketemu, nggak usah bayar pesawat, nggak usah bayar betul. hotel. Nah, kalau sekarang kondisi seperti ini, mungkin kalau walaupun nanti sudah normal, kebiasaan ini pun makin akan tetap dipakai gitu loh, karena ini kan efisien sekali kan. Betul. Nah, jadi sektor telekomunikasi, terus ada berita kan yang 5G ya, teknologi 5G Betul. mungkin memang bisa diimplementasikan mungkin di akhir tahun lah baru bisa, atau mungkin di 2022. Tapi itu masih ada sentimen positifnya lah. Jadi saya melihat konstruksi sama telekomunikasi itu mendapat sentimen yang positif, sama satu lagi itu adalah nikel ya. Nah, kalau nikel mungkin semua orang sudah tahu ya, dari Tesla mau masuk lah, terus harga nikel dunia yang semakin naik, cadangan nikel juga semakin menipis di dunia ya, seperti itu. Jadi itu mungkin yang sektor-sektor yang menarik sih. Berarti kalau telekomunikasi kan TWR, TLKM gitu-gitu ya Kak? Telkom betul, terus ada Excel, ada ISAT ya. Memang kita harus pandai ya dalam memilih ya. Tapi itu tetap kalau harus dilihat-lihat lagi gitu ya. Betul. Kalau memang yang untuk benar-benar pemula ya sudah sikat Telkom aja. Itu paling simpelnya. Benar. Soalnya untuk long kan, long invest. Yes, betul. Untuk long term Telkom sangat bagus lah. Kalau si tadi nikel itu berarti Antam, Inco gitu-gitu ya? Betul, Antam, Inco, terus ada yang second linernya itu DKFT. Cuman mungkin kita jangan bermain di yang kita mending ambil itu yang leadingnya ya. Jadi yang leading marketnya misalkan Antam, Inco, ya udah dua itu aja. Kalau yang lain-lain jangan lah. Bosnya yang udah pasti mereka dapat imbasnya gitu. Nah, ini pertanyaannya dari kemarin-kemarin ada di otak aku, tapi kayaknya ini rada-rada konyol sih. Cuman yang aku bingung adalah kalau listrik itu kan pakai nikel, baterai kan. Nah, baterai itu di-charge mobil listrik maksudnya ya, kan? mobil listrik itu kan pakai nikel, pakai baterai. Terus habis itu di-charge kan kok. Kan di-charge itu berarti pakai listrik. Pakai listrik, betul. Listrik itu bukannya dari batu bara? Bukan ya? Nanti listrik itu terserap. Jadi gini, Bel. Nah, kalau kita di Amerika ya, di Amerika itu pom bensin itu nggak kayak di Indonesia. Pom bensin itu bentuknya itu charger. Banyaknya sudah charger gitu. Jadi orang tinggal parkir mobilnya di dekat charger, dicolok listrik aja. Itu pom bensin di Amerika itu sudah banyak yang seperti itu. Dan kedepannya kalau memang mobil listrik sudah masuk ke Indonesia, pom bensinnya nanti itu bentuknya ya charger listrik, charger benar-benar kayak chargernya handphone gitu sudah. Kita colokkan ke mobil kita, nanti dia akan ngecas kayak kita ngecas baterai handphone gitu, seperti itu. Oh, berarti batu bara gimana kok ke depannya menurut kau Johan? Kalau batu bara sendiri, kalau untuk short term ini pasti dia akan ada kenaikan kalau ekonomi dunia sudah recovery. China sendiri kan secara GDP-nya dia kan sudah pulih ya, sudah plus 2 kali kuartal ini dia sudah positif, dan kalau China ini pulih, demand akan batu bara itu pasti gede banget. Kenapa? Karena China ini 50% penyumbang batu bara. Jadi 50% batu bara di seluruh dunia ini masuk ke China semua gitu loh. Banyak sekali pabrik-pabrik yang akan beroperasi di sana. Nah, tapi itu untuk short term-nya. Untuk long term-nya, saya melihat itu ada namanya apa ya? Biogreen ya. Jadi apalagi Joe Biden itu ingin supaya kebijakan bahan bakar itu lebih clean lah, lebih bersih, nggak terlalu banyak polusinya. Batu bara ini murah, tapi polutannya itu tinggi. Nah, mereka akan mencoba itu beralih itu seperti kayak ke sawit, biodiesel. Nah, sawit itu kan rendah sekali ya untuk polutannya. Atau mungkin bahkan kalau bisa itu di solar panel, listrik. Nah, kalau teknologi-teknologi yang sudah green seperti itu akan diproduksi massal, maka batu bara ini mungkin akan tertinggal. Tapi
batu bara juga punya sentimen positif di mana dia ada gasifikasi. Jadi batu bara diolah menjadi etanol atau metanol gitu loh, saya lupa. Supaya Alkohol. polutannya itu rendah. Nah, itu yang bisa diproses seperti itu batu baranya. Oh, Tapi iya. sampai sekarang belum ada yang maksudnya kayak Adaro, PTBA, setahu saya masih research, dalam tahap research. Belum sampai dia sudah Belum bisa terjadi. melakukan. Betul, tapi kalau itu sudah benar-benar bisa terjadi, benar-benar bisa di-convert batu baranya, ya sebenarnya sektor batu bara juga cukup menarik karena paling murah ya. Bahan bakar batu bara ini murah banget lah Tapi dibandingkan harga yang untuk lainnya. sekarangnya bukan murah ya. Harga untuk Harga di sekarang ini. sahamnya, Iya, sahamnya ya. Sahamnya iya. sebenarnya secara valuasi juga cukup oke kalau saya lihat ya, karena batu bara sendiri kan dia mulai rebound ya. Tapi benar-benar untuk trading ya, bukan untuk Bukan buat lama gitu ya. Untuk 10 tahun Iya. ditidurin nggak boleh gitu. Nah, kalau long term itu saya lebih suka itu sektor yang nggak ada pengaruh dengan pihak ketiga. Maksudnya gini, kalau kita pegang saham komoditas, perusahaannya bagus kalau harga komoditasnya turun, ya dia ikut turun Iya, sahamnya. benar-benar. Nah, tapi kalau kayak bank, itu kan dia nggak ada pengaruh pihak ketiga. Growing Kan? Ya bank, terus. dia growing terus kan, dia kan dari lending, dari funding, dia dapat spread selisih bunga segala macam itu kan yang apa ya well established lah. Jadi sudah firm gitu loh. Model bisnisnya itu seperti itu. Kalau model bisnis yang ada mengandalkan pihak ketiga komoditas, wah itu ada resiko kalau harga komoditasnya hancur ya ikut hancur juga saham perusahaannya. Nah, Berarti kalau nggak saya boleh long tuh term ya kok. mungkin janganlah. Orang yang bilang katanya, saya invest masukin sekian terus saya bobok 10 tahun kemudian baru dilihat itu nggak boleh juga ya kok ya? Wah, ya kalau lihat dia invest di mana dulu itu. Kalau mungkin dia di BCA gitu masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau dia invest di perusahaan yang nggak terlalu kuat fundamentalnya, bisa-bisa 10 tahun lagi sudah harganya malah 50 gitu. Malah gak ada duitnya. Betul. Ya. Jadi ya harus lihat fundamentalnya juga untuk investasi. Itu lama banget ngobrol ya. Kok maaf ya, jadi kelamaan. Ada, Kok Johan ada yang mau disampaikan nggak kira-kira yang penting buat teman-teman pemula generasi Z, terus millennials yang baru-baru mulai gara-gara corona, yang baru mulai gara-gara TikTok gitu. Kira-kira ada mau disampaikan sesuatu? Ya, kalau menurut saya pribadi ya mungkin teman-teman yang sudah mulai berinvestasi di milenial tuh saya ucapkan selamat. Sebenarnya teman-teman ini Selamat. sudah satu step itu lebih cepat daripada yang orang-orang yang mulai berinvestasi di usia 40 gitu loh. Oh iya, Karena benar juga. percaya nggak percaya, kita jangan punya mindset itu untuk short term di saham ini. Oh karena COVID sudah saya main saham lah. Nah, tapi kita harus punya mindset bahwa saham ini ilmu yang bisa kita pakai sampai kita pensiun nanti. Itu pun bisa kita pakai. Jadi kita belajar ini bukan cuma untuk jangka pendek, tapi benar-benar jangka panjang. Nah, terus yang kedua itu adalah mindsetnya itu kita harus mau untuk terus belajar. Jangan kita ikut kata orang, apalagi sekarang kan zamannya influencer ya. Dan kita kan juga nggak tahu motif dari influencer. Misalkan dia memang merekomendasikan suatu saham untuk lepas barang sebenarnya, itu kita nggak bisa tahu gitu loh. Jadi Tapi lebih kayaknya baik emang kita bener deh kok. Emang kayak gitu deh. nah Kok itu yang Johan itu hanya bahaya. mencoba sopan. Tapi sebenarnya yang mau kita omongin adalah memang benar. Banyak influencer yang sudah punya nyangkut terus dia pom-pom supaya dia bisa keluar orang yang beli gitu kan kok ya. Ya itu jangan sampai seperti Iya. itu. Kita beli cuman ikut influencer gitu janganlah. Jadi kita benar-benar Jangan juga ikut-ikutan analisa, orang lah. kita belajar lah. Betul. Kalau kata mamaku, masa kamu orang kecebur got kamu mau ikutan kecebur got gitu kan. Iya, apalagi gini Bel, yang lucunya ya, misalkan ada orang ya, dia ini kalau beli TV, beli kulkas itu dihitung semua sama dia. Dia bandingin merek satu, merek lain yang paling bagus, paling murah. Aku itu. Tapi ketika dia beli saham yang nominalnya gede, dia nggak perhatikan semua, asal beli. Nah itu kan agak gimana gitu ya. Padahal seharusnya kan nominal lebih gede diinvestasikan itu dia juga harus lebih detail gitu loh. Wong ini uang ibaratnya kayak kita mau buka perusahaan, mau buka usaha, kita setor 100 juta kan kita benar-benar harus pantau nih 100 jutanya ini maksimal enggak. Nah itu adalah mindset yang kita perlu punya dalam berinvestasi saham. Kayaknya yang gitu-gitu tuh mental ini kok judi apa namanya? Yang nomor-nomor itu togel. Okay. Udah kebiasaan main togel, jadi ke saham jadinya
kayak gitu. Dikira Ya, hampir sama gitu. betul, Gitu. betul. Seperti itu. Apalagi ya? Tadi aku mau ngomong apa? Oh, tadi tuh pas pembukaan kan aku lupa ini apa namanya nanya Koh Johan itu mulai saham. Ini bakal aku masukin di pertama sih. Jadi kayak pas setelah opening gitu. Koh Johan itu kan apa namanya udah sering webinar terus ngajar-ngajar. Koh Johan itu memang dari awalnya pas kuliah di dunia finance, saham kah atau apa, kok bisa sih Koh Johan bisa sampai expert gitu di saham? Oh, aku mulai saham belajar itu kan di tahun 2010-2011 lah kurang lebih habis lulus kuliah. Nah, tepatnya waktu itu ada ditolong teman ya. Jadi ada teman yang baik, dia kasih aku modal. Jadi dia punya akun saham, dikasih modal. Nah, aku disuruh belajar pakai modalnya dia. Nah, itu pertama kali aku mengenal saham. Terus aku tradingkan sama aku belikan saham sampai di tahun 2000, cuman nggak lama kok. Sekitar 2001 tahun lah ya, 1 tahun kemudian karena kepepet sama ekonomi, akhirnya aku nggak bisa fokus di saham. Jadi aku 2014 itu mulai masuk ke dunia insurance. Ceritanya seperti itu. 2014 itu aku sempat masuk insurance. Nah di insurance ini aku ketemu sama temen yang player saham. Nah, jadi kita ngobrol, terus nyambung kan. Nah, di situ saya mulai, saya kan sudah juga mulai ekonomi sudah mulai membaik segala macam. Situ saya mulai berinvestasi lagi. Nah, paling banyak itu di tahun 2016. Nah, itu saya benar-benar fokus di sana, di saham itu di 2016. Nah, di sana terus sampai tahun 2021 ini dan Krimakor kan juga dibentuk di tahun 2017 sama partner saya juga yang itu, yang ketemu di insurance juga itu. Dari Seperti itu ceritanya. dari nol bareng-bareng gitu ya. Betul. Kalau dia sih memang lebih dulu ya, lebih dulu untuk investasi sahamnya. Seperti itu. 2008 dia sudah main. Berarti buat teman-teman yang mau belajar dari awal, terus bingung mau belajar dari mana, daripada belajar sama influencer-influencer yang kita nggak pernah tahu gitu. Maksudnya bukan berarti semua influencer nggak jelas, tapi takutnya salah gitu, kecemplung di lubang yang salah, terus malah jadi trauma. Mending yang udah pasti aja gitu. Jadi kalian bisa cek Instagramnya Krimakor sama Ko Johan, nanti aku bakal taruh di description box di bawah. Terus di sana juga ada webinar. Bisa beli juga dari maubelajarapa.com ya, biar lebih gampang ya. Ya, Ya cuma kan? memang untuk webinar itu terakhir ini kita agak Bel ya, agak vakum untuk yang Oh gitu. webinarnya. Karena Berarti Krimakor itu sekarang ngapain kok? kita ada progres untuk saham. Jadi kita bisa bantu orang untuk open account. Kita kan ada partner di sekuritas. Jadi mereka bisa trading melalui Krimakor seperti itu. Oh, Sama jadi kita juga jadi Krimakor itu adalah sekuritas gitu ya? kita punya partner. Jadi kita bukan sekuritas tapi kita berpartner dengan sekuritas. Sehingga kita bisa untuk brokerage. Orang mau buka akun bisa melalui kita. Oh, I see. Oke. Kayaknya udah lama banget kita ngobrol. Kayak aku terlalu banyak ingin tahu. Tapi makasih banget Ko Johan udah mau collab sama aku. Terus udah mau berbagi untuk anak-anak generasi Z dan juga millennials yang baru-baru main saham. Semoga semuanya nggak ada yang ini ya, nggak ada yang trauma atau gimana karena IHSG lagi turun sekarang. Semoga yang nyangkut juga bisa cepat-cepat keluar, atau mungkin kalau yang nyangkutnya seperti tadi dibilang, kalau nyangkutnya di saham-saham yang nggak berfaedah dilepas aja. Diganti ke saham-saham yang bagus kita. Oke, terima kasih Ko Johan udah mau collab sama aku. Jangan lupa guys, subscribe YouTube-nya Ko Johan. Apa namanya, Johan Jascha ya? Ya, betul. Johan JASCHA. Sama Instagramnya Ko Johan dan juga Instagramnya Krimakor. Kalian bisa langsung aja DM ke Ko Johan kalau misalkan mau nanya-nanya tentang Krimakor. Bisa lihat di description box juga. Nanti aku bakal taruh linknya. Terima kasih Ko Johan. Oke, thank you Bel. Thank you semuanya. Selamat malam. Malam. Bye.